Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal pantun, yaitu sastra lama yang menarik. Pertama-tama kita akan belajar mengenai ciri, jenis, dan contoh pantun. Menurut Abdul Rani, pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris, di mana setiap baris terdiri dari 9 sampai 10 kata. 2 baris pertama disebut sambiran dan 2 baris berikutnya disebut isi pantun. Pantun berasal dari tradisi lisan masyarakat Melayu sejak ratusan tahun yang lalu. Awalnya digunakan dalam upacara adat, percintaan, atau nasihat. Berkembang melalui perdagangan dan pelayaran, pantun kemudian menyebar ke Nusantara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Selain itu menjadi bagian penting dalam sastra Melayu. Pantun memiliki asal-usul. Yang pertama berasal dari tradisi lisan masyarakat Melayu termasuk suku Minangkabau dan Bugis sejak abad ke-5 Masehi. Pantun juga diduga terinspirasi dari sastra lisan India dan Persia yang dibawa pedagang. Mulanya dipakai untuk berkomunikasi secara halus seperti sindiran atau lamaran. Pantun telah berkembang sejak era Kesultanan Melayu abad ke-13 hingga ke-18. Dipakai dalam sastra kerajaan seperti hikayat Hang Tuah dan juga menjadi alat diplomasi dan nasihat bangsawan. Setelah itu, pantun juga berkembang pada era kolonial hingga modern. Telah dicatat oleh penulis asal Eropa seperti Marsden abad ke-18. Dan kini dipelajari sebagai warisan budaya dan dipakai dalam acara modern. Selain menjadi seni dalam sastra, pantun juga memiliki beberapa fungsi. Berikut adalah beberapa fungsi pantun menurut Sadikin 2010. Yang pertama, sebagai alat pemelihara bahasa, menjaga fungsi kata, dan kemampuan menjaga alur berpikir. Yang kedua, sarana komunikasi masyarakat untuk menyampaikan pesan, perasaan, dan nasihat. Yang ketiga, sebagai jati diri dan simbol budaya masyarakat, khususnya Minangkabau. Yang keempat, pantun dapat menjadi sarana pendidikan dan perkembangan budaya. Pantun memiliki ciri-ciri, yaitu terdiri dari 4 baris dalam 1 bait, dengan 2 baris pertama sebagai sambiran, dan 2 baris akhir sebagai isi pantun. Setiap barisnya biasanya terdiri dari 8 hingga 12 suku kata dengan 3 hingga 5 kata per baris. Pantun bersajak dengan pola ABAB. Sambiran pada pantun berfungsi sebagai pengantar yang biasanya tidak berhubungan langsung dengan isi, tetapi mengantarkan rima dan irama pantun. Pantun tidak mencantumkan nama penulis karena awalnya disebarkan secara lisan. Pantun adalah puisi asli Indonesia yang tersebar ke berbagai daerah dan menggunakan bahasa daerah atau Melayu. Berikut ini adalah video dari YouTube yang mengajarkan bagaimana cara membaca pantun dengan baik dan benar. Tidak hanya menjadi sastra lama atau puisi lama yang menarik, pantun juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, pantun anak-anak, yaitu pantun yang bertema tentang dunia anak dan biasanya bersifat sederhana dan lucu. Yang kedua, ada pantun orang muda. Pantun ini biasanya berisi tentang perkenalan, kasih sayang, dan kehidupan remaja. Yang ketiga, pantun orang tua. Pantunnya berisi nasihat, budaya, dan adat istiadat lebih matang dan dewasa. Yang keempat, ada pantun jenaka, yaitu pantun yang bersifat lucu dan mengandung sindiran halus atau untuk hiburan. Yang kelima, ada pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisi pertanyaan yang harus ditebak, digunakan untuk hiburan dan melatih pikiran. Keenam, ada pantun nasihat, yaitu pantun yang berisi pesan moral dan ajakan untuk berbuat baik. Ketujuh, ada pantun kiasan, yaitu pantun yang menggunakan bahasa figuratif, kiasan atau metafora untuk menyampaikan makna secara
tidak langsung. Berikut ini adalah video YouTube mengenai jenis-jenis pantun. Meskipun pantun merupakan sastra lisan pada awalnya, pantun tetap memiliki langkah-langkah sebelum dibuat. Yang pertama, menentukan tema atau topik pantun sesuai keinginan. Yang kedua, pilih pantun yang ingin dibuat, misalnya seperti pantun nasihat atau jenaka. Yang ketiga, tulis isi pantun pada baris ketiga dan keempat yang mencerminkan tema. Yang keempat, buat sampiran pada baris pertama dan kedua yang berfungsi sebagai pengantar dan harus bersajak AB. Pastikan akhir baris 1 dan 3 atau rima A berisi 2 dan 4, 5B. Yang kelima, gabungkan sampiran dan isi menjadi satu pantun yang lengkap dan sesuai struktur. Setelah mempelajari materi tentang pantun kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pantun adalah warisan budaya Indonesia yang unik, terdiri dari 4 baris dengan rima AP-AP, dan selain sebagai hiburan, pantun mengandung nilai-nilai kehidupan dan melatih kreativitas berbahasa. Sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara, pantun perlu terus dilestarikan dan dikembangkan, terutama oleh generasi muda. Sekian pemaparan materi tentang pengenalan pantun. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta membangun motivasi dalam diri kita untuk melestarikan pantun sebagai kekayaan dari budaya Nusantara. Terima kasih.